warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sergian Firdaus dengan nomor NPM 237002043. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang sudah diberikan, yaitu eh, rangkaian 3 fasa. Dan terkait rangkaian ini saya buat. Ini merupakan rangkaian 3 fasa pengendalian SPPWM, dan di bagian ini kita fokus di bagian ini terlebih dahulu. Di sini ada sumber tegangan DC atau PDC, yaitu untuk nilainya itu berada di 400. Fungsinya sebagai sumber utama energi si inverternya, dan si tegangan DC-nya ini nantinya akan diubah menjadi AC 3 fasa. Lanjut ke bagian rangkaian emiternya. Nah, kita fokus di sini terlebih dahulu. Nah, untuk si prosesnya ini kita dimulai dari mengkonversi si waktunya itu 0 sampai 2pi. Lalu untuk mendeteksi si vektor tegangannya atau tegangan referensinya itu dari si 6 heksagonal ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem. Sistem ini akan menghitung si durasi aktif dari T1 sampai T2. Dan ketika waktu 0 itu akan didistribusikan secara simetris untuk meminimalkan si THD-nya. Lalu hasil ini akan dikonversi menjadi sinyal referensi. Jadi si sinyal masing-masing fasa untuk si TA, TB, dan TC ini atau RST-nya itu untuk si PWM generatornya. Jadi untuk fasa A, B, dan fasa C-nya itu ketiga sinyal itu memiliki perbedaan sudut, dan tujuannya agar bisa terbentuk sistem AC 3 fasa yang seimbang. Lalu lanjut ada blok komparator. Nah, selanjutnya untuk blok pembanding atau komparator dengan simbol lebih dari 0. Ini fungsinya untuk membandingkan sinyal input lalu menghasilkan sinyal logika 1 dan 0. Dan sinyal ini juga digunakan sebagai pulsa switching untuk si MOSFET atau si IGBT. Lalu masuk ke block not. Nah, untuk block not ini berfungsi untuk membalik si sinyal switching. Jadi ketika si MOSFET-nya itu on yang atas, maka yang bawahnya itu akan off. Hal ini juga bisa dibilang sangat penting karena bisa mencegah hubung singkat pada si inverternya. Setelah itu kita akan melakukan pembandingan atau proses gating untuk si S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 atau saklar. Setelah itu masuk ke bagian rangkaian si inverternya. Ini merupakan rangkaian inverternya. Nah, untuk sumbernya sendiri atau PDC-nya itu 400 sama dengan konstan yang di sini 400. Lalu di sini bisa kalian lihat ada 6 buah MOSFET yang disusun secara H-bridge. Nah, si IGBT atau MOSFET-nya ini bekerja sebagai saklar elektronik cepat untuk menghasilkan tegangan AC dari sumber DC. Dan pasangan si saklar bekerja ini bergantian pada si masing-masing fasa. Seperti S1 ini bergantian sama S2, S3 ini bergantian sama S4, dan S5 ini bergantian sama S6. Jadi ini untuk fasa A, fasa B, dan fasa C. Lalu di sini kita masuk ke filter beban. Nah, untuk setelah inverter terdapat induktor dan beban 3 fasa, fungsi induktor di sini adalah mengurangi si harmonisannya,
yang kedua menghaluskan si arusnya, dan yang ketiga itu membuat output mendekati gelombang sinus. Lalu kita masuk ke bagian, nah ini di sini ada filter L yang dimana nilainya itu berada di 2,5 mH. Lalu di sini ada filter C yaitu nilainya 10 mikrofarad, dan di sini ada bebannya atau RL sesuai dengan perintah, dan di sini saya menggunakan 43. Dan untuk L-nya sendiri di sini 25 mH. Oke, lanjut. Dan di sini kita ke bagian blok yang ini. Blok ini berfungsi untuk mengukur tegangan dari pasa ke pasa dan pasa ke netral. Oke, baik, kita lanjut ke bagian simulasinya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini merupakan tegangan fasa ke fasa. Nah, untuk fasa R dan S di sini itu dimulai dari 0 ke min 200 lalu ke 200, dan untuk fasa S ke T-nya itu dari 200 ke 0 ke min 200, dan untuk fasa TR-nya itu dari min 200 ke 0 lalu ke 200. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan rangkaian atau sinyal fasa ke netral. Nah, untuk fasa ke netral ini tegangannya itu akan lebih kecil. Kenapa? Karena dari Pmax-nya itu dikali akar 3, dan mungkin sinyalnya itu akan sedikit lebih kecil dari sinyal fasa ke fasa. Bisa dilihat untuk sinyalnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.